Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Mojokerto Indah, Mojokerto Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, yuswa panjang, manfaat berkah, sehat lahir batinnya, dan murah rezekinya. Amin. Puji syukur alhamdulillah salat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2025 Masehi. Kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada di antara saudara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Allahumma ahdil ba'sa al-nas isfi anta syafi la shifa illa shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan tangguhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema. Beberapa orang atau dua golongan yang oleh Allah dibolehkan untuk meninggalkan puasa, tetapi yang satu harus mengganti dengan puasa di hari yang lain, dan golongan yang kedua ini boleh meninggalkan puasa dan cukup membayarnya dengan atau menebusnya dengan memberi makan orang miskin, dan tidak perlu untuk menggantikan dengan puasa di hari yang lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hari-hari yang telah ditentukan, maka barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu dia meninggalkan puasa, maka hendaklah ia mengganti dengan puasa di hari yang lainnya. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa, maka wajib baginya membayar tebusan, yakni dengan memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan sukarela melakukan kebajikan, maka hal itu lebih baik baginya. Dan apabila kamu berpuasa,
maka hal itu lebih baik jika kamu mengetahui pahalanya. Ya, di ayat tersebut sudah sangat jelas Allah menegaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa karena satu sakit, termasuk sakit ini adalah wanita haid, maksudnya adalah sakit yang ada harapan untuk sembuh kembali, bukan sakit yang menahun. Jadi termasuk sakit ini adalah wanita haid, boleh meninggal. Kalau wanita haid memang wajib ya, untuk tidak puasa, namun tidak boleh mengerjakan baik puasa maupun sholat. Ya, yang kedua adalah awala safarin, orang yang sedang dalam kepergian. Maka jika meninggalkan puasa haruslah mengganti di hari yang lain. Safar ya, orang dalam perjalanan atau disebut pelakunya dengan musafir. Musafir itu apabila seseorang pergi dari tempat tinggal menetapnya ke tempat yang lain, bukan dari tempat kelahirannya, tetapi dari tempat tinggal menetapnya. Misalnya Bapak Ibu di sini rumah Mojokerto Indah, ini adalah tempat Bapak Ibu bertempat tinggal menetap di sini. Meskipun ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, tempat kelahirannya. Ya. Tapi ketika seseorang sudah menetap di tempat ini, maka dari sinilah terhitung titik mulai kepergiannya. Ya. Meskipun yang dituju adalah yang asalnya tadi Surabaya ke Surabaya, maka Surabaya itu adalah tujuan kepergiannya, sehingga terhitung mulai dari tempat tinggalnya menetap ini ke Surabaya adalah dia dalam keadaan musafir. Ya. Jadi ukurannya titik nolnya itu adalah tempat tinggal menetap, bukan tempat kelahiran. Saya misalnya, saya kelahiran Ponorogo misalnya, saya tinggal menetap di Kediri. Saya pergi dari Kediri ke Ponorogo, berarti saya musafir. Ukuran seorang dikatakan atau dianggap sebagai musafir itu apabila para ulama berbeda pendapat, menggunakan tolok ukur yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan ukuran jarak, ya, jauhnya antara dia atau tempat tinggalnya menetap ke tempat tujuan. Kalau tujuan dari tempat tinggal menetap ke tujuan itu jaraknya ada 16 farsakh. 16 farsakh itu satu farsaknya sama dengan 5.450 meter. Ya. Kali 16 sama dengan 87 kilo lebih 2 200 meter. Kalau on itu kurang kilogram. Nah, ini meter. Jadi 87 kilometer atau 87.200 meter. Ya. Jadi jaraknya itu seseorang boleh meninggalkan puasa. Ada pula yang menggunakan ukuran wilayah desa atau kampung, ya, kampung. Misalnya sini adalah Mojokerto, kemudian selatan situ Bandar. Ya. Maka seseorang dikatakan musafir apabila pergi dari sini
tempat tinggalnya di Mojoroto sini, lalu pergi ke Bandar. Nah, ini sudah keluar dari kampungnya, maka dia sudah disebut sebagai musafir dan boleh meninggalkan puasanya. Nah, boleh menurut mulai Bandar dan boleh meninggalkan puasa. Nah, ini istimbatnya para ulama ahli fikih. Ada juga yang menggunakan ukuran orang disebut musafir itu apabila dalam perjalanannya mengalami kesulitan, di mana kesulitan itu menghalanginya untuk atau memberatkannya untuk mengerjakan puasa atau untuk melaksanakan sholat secara utuh, secara sempurna. Jadi mengukurnya dari kadar kesulitan yang dihadapi ketika dalam perjalanan. Menurut pendapat ini, meskipun jaraknya jauh dari Kediri, Bandara Solo naik pesawat ke Jakarta, meskipun sangat jauh, tetapi kan hanya 1 jam lebih sedikit dan tidak ada kesulitan sama sekali. Maka bagi orang yang berpendapat seperti ini, tidak boleh dia meninggalkan puasa. Ada juga yang menggunakan ukuran keumuman istilah. Seseorang disebut musafir itu apabila ada seseorang pergi dari tempat tinggalnya menetap ke suatu tempat yang lain, lalu orang-orang pada umumnya menganggapnya sebagai dia musafir. Kalau keumuman orang sini ya, di tempat kita tinggal ini, apabila ada orang yang pergi dari sini ke mana tadi? Ke Bandar ya, misalnya, itu sudah disebut sebagai dia musafir ya, maka boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau tidak, menurut orang-orang sini tidak menyebutnya, tidak menganggapnya sebagai musafir, berarti belumlah dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Ya, dan beberapa yang lain juga mempunyai dasar atau ukuran berpendapat yang lainnya. Ya. Jadi orang yang seperti ini, orang yang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, wanita haid, orang dalam bepergian tadi itu, lalu meninggalkan puasa, maka wajib baginya untuk mengganti puasa di hari yang lainnya. Nah, ini tidak usah bayar fidyah yang ini, ya, golongan yang pertama ini. Yang kedua, golongan yang kedua sekarang, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang yutiquna, tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan puasa, ya, la taqata. Ya, Bapak Ibu biasa berdoa dengan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup, tidak kuat, la taqata, tidak mempunyai kekuatan untuk memikulnya. Itu kita di akhir surat Al-Baqarah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk orang-orang yang memang tidak sanggup mengerjakan puasa karena banyak sebab. Satu diantaranya karena lanjut usia, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, sakit menahun, di mana sakit ini apabila dia berpuasa, maka sakitnya akan semakin parah. Ya, puasanya akan semakin menambah parahnya sakitnya. Ini namanya sakit menahun yang boleh meninggalkan puasa. Yang ketiga, wanita hamil. Ya, wanita hamil termasuk ini boleh meninggalkan puasa. Yang keempat adalah wanita menyusui. Ini bagian dari yang
yutiqunahu tadi, alladzina yutiqunahu, yang tidak mempunyai kekuatan untuk berpuasa, maka wajib baginya, karena tidak berpuasa, wajib baginya fidyah, menebus. Fidyatun itu artinya tebusan, ya, penebusan. Bapak Ibu yang pernah mendengar istilah zikir tidak, bahasa Jawanya zikir tidak, itu dari kata fidyah, tidaan. Di kampung-kampung itu, kampung Jawa biasanya ada istilah tidaan. Fidyah dari kata fidyah, fidyah itu tebusan. Fidyatun ta'amu miskin, apa tebusannya karena meninggalkan puasa tadi? Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin di setiap hari yang ditinggalkannya. Ya, ta'am itu artinya makanan atau memberi makan. Memberi makan itu maknanya umum, baik makan matang, ya, siap santap, ya, maupun bahan makan pokok. Bahkan ulama-ulama kontemporer, ulama khalaf, ulama sekarang, mutaakhirin, ulama mutaakhirin itu berpendapat bahwa uang juga boleh, ya, uang juga boleh. Berapa ukurannya? Minimal, kata Rasul, fidyah itu ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu seperti segini, kedua telapak tangan digabungkan. Ya, ini namanya 1 mud. Bahasa Jawanya sak caruan. Sak caruan apa sak caruan? Napa bahasane ojo beda. Tahu. Ini untuk apa namanya? Untuk nyaruk, ya, nyaruk kurma, nyaruk gandum. Kalau di tempat kita nyaruk apa? Beras. Ya, ukuran minimal itu segini. Minimal itu. Itu bukan ukuran paten, ya. Jadi fidyah itu baru sah disebut sebagai amalan ibadah, bayar tebusan dalam rangka tadi meninggalkan puasa setiap hari tadi, minimal itu. Boleh tidak lebih dari itu. Mestinya ya harusnya kalau mampu ya lebih dari itu. Ya, lebih banyak lebih baik. Bagi yang lebih lagi mempunyai kemampuan, ya lebih banyak harusnya. Ya, jadi tidak di press 6 on. Ya. Kenyataannya banyak orang-orang yang bayar fidyah itu di press. Nah, kita lecet. Jadi 6 on atau uang kemudian dinilai seharga dengan beras 6 on tadi, itu dihitung. Sakone pinten sakniki sak kilo 15.000 atau 14.000. Kalau sakon berarti ya 1.500 kali 6 pinten itu kali 6 9.000 ya, dipres 9.000 peng 30 umpamanya 1 bulan itu 30 hari ya, itu. Jadi minimalis yang dipilih itu adalah ini minimalisnya. Mengapa tidak disesuaikan dengan kemampuannya? Kalau kemampuannya bisa memberi makan fakir miskin 1 kilo atau 2 kilo atau setengah kintal atau 1 kintal, ya, sesuai kemampuannya. Setiap hari ditinggalkan misalnya 1 kintal, itu lebih baik. Dalilnya ya tadi, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Maka barang siapa yang dengan sukarela melakukan kebajikan, yakni menambahi dari yang minimalis tadi itu, ya, fahuwa khairun lah, maka hal itu lebih baik baginya. Ini, jadi mestinya ya sesuaikan dengan kemampuannya. Tapi yang jelas tidak boleh kurang dari 6 on tadi itu. Ya. Baik, boleh juga berupa makanan matang tadi. Minimal kalau makanan matang ya
senilai dengan makanan yang kita makan untuk sahur dan buka. Nah, untuk 2 kali makan maksudnya adalah sahur dan buka yang biasa kita makan. Nilainya seberapa? Uang juga begitu. Baik. Kemudian satu lagi yang biasa terjadi dan itu sebenarnya keliru. Waktu pembayaran fidyah. Ya. Waktu pembayaran fidyah haruslah dilaksanakan setelah hari yang sudah dilewati, bukan sebelumnya. Ya, realitanya banyak orang-orang yang membayar fidyah itu sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Karena saya dulu ketika saya masih sebagai penunggu anti asuhan, ya, yang bawa rekso anti asuhan, yang ngomong anak-anak pagi itu sudah menjadi tradisi setiap bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu banyak yang datang ke panti. Di antaranya selain ada yang berinfak sedekah juga bayarkan fidyah buat orang tuanya. Pak, ini fidyah kami untuk bapak kami karena bapak kami itu sudah lanjut usia sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan puasa. Ya, untuk itu ini saya bayarkan 1 bulan untuk bulan puasa yang akan datang. Ini belum melakukan pelanggaran, tetapi dendanya sudah dibayarkan. Nah, denda sudah dibayarkan sebelum melakukan pelanggaran. Nah, ini tidak logis, tidak masuk akal. Jadi setelah pelanggaran, loh itu apa tidak lebih baik? Ya tujuannya memang lebih baik, ya, ingin lebih baik, tetapi hakikatnya dia telah lancang. Lancangnya di mana? Dia seolah-olah bisa memastikan bahwa umurnya akan sampai ke bulan Ramadan itu. Yang seolah-olah dia adalah Tuhan yang menentukan umur seseorang. Ya ini yang lancangnya. Maka sendiri coro Jawa di sini kerso. Nah ini hati-hati karena memang soal ibadah itu harus hati-hati, harus diketahui dengan ilmu dasar-dasarnya, tuntunannya. Ini padahal sudah lumrah, ya. Nopo seringe salah kaprah, wis kaprah, wis lumrah, tetapi sesungguhnya itu salah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya, jadi 2 golongan yang boleh meninggalkan puasa. Dan sebenarnya Bapak Ibu, bagi siapapun yang sakit, yang sakit, maksudnya sakit yang merasa berat meninggalkan melaksanakan puasa, tapi diharapkan kesembuhan, itu memang sebaiknya meninggalkan puasa, ya, daripada sakitnya jadi parah. Ya. Bepergian juga begitu. Hendaklah ketika bepergian, meskipun mungkin kuat, karena terkadang orang yang merasa kuat itu berpotensi untuk beribadahnya terkadang justru didorong oleh hawa nafsu. Nyapa aku kuat. Padahal di sini Allah jelas, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Bahkan ada beberapa ulama, ya, di antaranya Imam Syafi'i, ya, madhab Syafi'i. Meskipun ulama-ulama, sebagian ulama-ulama Syafi'iyah ada yang berbeda dengan imamnya sendiri, dengan Imam Asy-Syafi'i. Juga ulama-ulama Malikiyah, ya, itu berpendapat bahwa ketika seseorang musafir bepergian, hukumnya wajib meninggalkan puasa. Hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat secara qashar. Ya. Ada yang menghukumi demikian. Ya. Artinya apa? Bahwa di dalam beribadah itu prinsipnya adalah ketundukan, kepatuhan. Ya. Karena memang definisi al-ibadah itu adalah
al-khudu' wal inqiyad. Ya, jadi menundukkan diri, menundukkan hati. Orang melaksanakan ibadah itu hakikatnya dalam rangka untuk melatih hati kita ini tunduk patuh terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah itu sampai bersabda begini di dalam hadis yang bersumber dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yang sesuai dengan syariat. Harus ditundukkan hati ini, karena terkadang orang yang seperti tadi merasa kuat itu ibadahnya jadi begini. Aku rasanya orang marem, aku lega, tetap kosong. Sedangkan saya berangkat dari Monjoroto ke Surabaya tadi itu mungkin jaraknya sudah melewati 87 km. Ingat di Surabaya 100 lebih ya, 100 lebih ya. Aku cek kuat kok. Cek kuat ini terkadang justru mengantarkan kita itu. Contoh yang lain begini Bapak. Setelah ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu kan masih ada keinginan untuk bengi aku tak tahajud, aku orang marem, bengi kami tahajud. Nah, kata-kata atau perasaan marem tidak marem itu, lego tidak lego itu semuanya dorongan hawa nafsu itu semuanya. Ya, makanya kemudian dampak negatifnya orang ini sekalipun ibadahnya seperti suwegep sungguh-sungguh, tetapi hatinya tetap kaku, atos, ya. Hatinya tetap atos. Padahal ibadah-ibadah kita itu harusnya menjadikan hati kita itu lunak, ya. Terkhusus dalam rangka untuk taat patuh kepada ketentuan Allah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 36 juga begitu. Kalau saya bacakan artinya begini, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu syariat begini, ya ikuti itu. Dan kita harus legowo menerima seperti itu. Aku biasa di luar Ramadan tahajud ya. Bila begitu masuk Ramadan kok sholat malamnya kok jamaah ya. Enak sih bahkan imamnya cowok, padahal aku itu sholat biasanya suwe. Nah itu kan terkadang marem, tidak marem, guru marem, tidak marem. Nah ini padahal harusnya kalau sudah masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu menganjurkan kita sholat malam kita itu berjamaah di bulan Ramadan. Nanti di luar bulan Ramadan balik lagi kepada petunjuk umum, yaitu sholat sunnah itu yang afdal itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi khusus Ramadan semangatnya semangat kebersamaan semua. Sholat bersama-sama, puasa juga semua bersama-sama, baca Al-Quran juga bersama-sama, tadarus, memperbanyak sedekah, artinya kepedulian terhadap sesama, kebersamaan itu semuanya. Khusus di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mari kita berhati-hati betul di dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai didasari didorong oleh karena hawa nafsu. Hampir tidak kita sadari, hampir tidak kita rasakan ya hal demikian itu. Terkadang kita merasa ibadah tenanan, tetapi ternyata dorongan yang menyebabkan ibadah kita itu adalah hawa nafsu tadi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ibadah yang didorong oleh hawa nafsu. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dilunakkan, dilembutkan hati kita untuk mematuhi, mentaati seluruh apa yang Allah dan Rasul
Rasulnya tetapkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.